Oke, selamat siang. Ini video yang kedua pada hari ini ya. Hari apa ini? Sampai lupa harinya ya. Ini saya ingin menjawab sebuah atau request dari teman kita yang di YouTube ya. Sebetulnya sudah saya bahas, tapi karena beliau request, bagaimana untuk atau menghubungkan atau hubungan antara keimanan atau kepercayaan dan atau keyakinan dan kesadaran murni seperti itu. Itu pertanyaannya beliau ya. Jadi mungkin saya sepertinya sudah pernah bahas ini ya, tapi entah di artikel atau di YouTube saya kurang begitu ingat seperti itu. Jadi nggak masalah, ini saya bahas di sini. Oke, jadi sebetulnya ya mungkin ini berbeda dengan konsep di dalam agama Anda atau konsep apa ya, pokoknya ini mungkin berbeda ya. Ini ala saya sendiri dan ini tidak ada kaitannya dengan agama ya. Jadi gini, menurut saya pribadi berdasarkan pengalaman saya sendiri, kepercayaan atau keyakinan itu tidak ada kaitannya dengan kesadaran murni ya. Jadi itu sesuatu hal yang berbeda ya. Jadi keyakinan itu bukan kesadaran murni. Jadi saya tandaskan di sini, keyakinan itu sebetulnya menurut saya sekali lagi menurut saya itu adalah sesuatu hal yang dibutuhkan untuk hidup sebetulnya. Jadi hidup di dunia ini bukan untuk masalah ketuhanan atau masalah apa ya, untuk masalah yang non materi ya, tapi ini sesuatu hal yang berkaitan dengan materi, berkaitan dengan kehidupan seperti itu. Contohnya apa? Contohnya hidup itu memang membutuhkan keyakinan dan Anda memang hidup berdasarkan keyakinan itu. Contoh, ketika Anda yakin bahwa Anda itu miskin, Anda jadi miskin. Ketika Anda itu percaya bahwa Anda itu bisa kaya, lambat laun Anda bisa kaya. Ketika Anda percaya bahwa sebuah batu, kemudian Anda percayai betul, sebuah batu kecil, batu biasa ya, Anda percaya betul bahwa di situ ada kekuatannya, ya lama-lama kalau Anda percaya ya jadi muncul kekuatannya. Tapi itu bukan hal kesadaran. Itu bukan hal kesadaran murni ya. Itu adalah masalah ilmu mindset, ilmu pikiran ya. Karena keyakinan itu yang menciptakan pikiran dan perasaan sebetulnya. Jadi perasaan yang yakin, perasaan yakin itu kan dari perasaan sebetulnya ya. Sedangkan kesadaran itu di luar perasaan, kesadaran itu di luar pikiran. Jadi tidak ada unsur keyakinan di sana. Kesadaran itu netral, kesadaran itu di luar itu ya. Nah, akan tapi keyakinan itu memang dibutuhkan di dunia. Nah ini, jadi yang saya maksud keyakinan itu memang khusus untuk di dunia sebetulnya. Walaupun nanti juga bisa ya untuk lari ke kesadarannya, tetapi fungsinya nanti di awal seperti itu. Contohnya Anda ketika belajar meditasi, Anda belajar ilmu kesadaran, Anda harus yakin bahwa suatu saat Anda akan terbuka kesadarannya. Anda harus punya keyakinan di sana. Walaupun Anda mungkin hari ini belum bisa, walaupun hari ini mungkin Anda masih belum terbuka seperti itu, tapi Anda punya keyakinan yang kuat di sana, sehingga dari keyakinan Anda tersebut akan menuntun alam semesta untuk Anda bisa ketemu mungkin entah guru, entah bertemu teknik yang pas sesuai dengan Anda, dan ya berbagai macam cara ya, sehingga kemudian Anda terbuka kesadarannya seperti itu. Akan tetapi ketika Anda mengalami kesadaran, keyakinan itu terputus di situ ya. Setelah Anda terbuka kesadaran, Anda nggak butuh yakin lagi. Maksud saya seperti itu. Jadi kesadaran tidak ada kaitannya dengan keyakinan. Keyakinan itu masalah untuk menjalani kehidupan seperti itu. Makanya dalam cerita The Secret itu ya, itu ada sebuah batu kerikil kecil dari sungai. Setiap pagi dia bangun pagi, kemudian dia mengatakan kepada batu tersebut. Jadi dia batu tersebut ditaruh di dalam kantong. Kemudian ketika dia memegang batu tersebut, dia berkata bahwa setiap kali saya memegang batu ini, saya ingat syukur seperti itu. Jadi itu adalah cara dia untuk mengingatkan dirinya untuk bisa bersyukur seperti itu. Nah, lama-kelamaan batu itu disebut dengan batu syukur seperti itu, sehingga kemudian ada seorang ayah yang anaknya sakit.
Nah, kemudian melihat batu kecil tersebut milik orang tersebut ya, pakar LOA itu ya, The Secret itu ya. Kemudian ditanya, itu batu apa seperti itu? Ini batu syukur, bolehkah aku meminta seperti itu? Untuk apa? Untuk kesembuhan anakku gitu. Dan dia minta batu tersebut dan usut punya usut ya, batu, dia kemudian mengambil batu dari sungai kalau nggak salah ya, sama ya, kecil-kecil tuh banyak sekali. Itu disebut dengan batu syukur ya, sama ya, disebut dengan batu syukur kalau nggak salah. Nah kemudian dari situlah ceritanya saya agak lupa, tapi intinya nah dari batu syukur tersebut kemudian dia dapat sumbangan, dapat sumbangan. Kayaknya kalau nggak salah itu batu syukur itu kemudian dibeli atau dipertukarkan secara gimana saya lupa, tapi intinya berkat batu syukur tersebut menimbulkan vibrasi yang positif, kemudian sampai mendapatkan banyak uang dari sana karena banyak bantuan dari orang-orang. Kemudian dia bisa operasi, nah seperti itu, anak itu kemudian operasi dan sembuh. Nah akhir ceritanya seperti itu. Jadi sesuatu hal yang tidak ada nilainya itu menjadi bernilai ketika kita yakini, dan sesuatu hal yang asalnya bernilai tidak jadi bernilai ketika kita tidak yakin ya, seperti itu, tidak percaya. Jadi hanya masalah percaya dan tidak percaya. Jadi kepercayaan itu menimbulkan perwujudan, menimbulkan sesuatu ya. Misalnya Anda percaya bahwa diri Anda itu akan sukses ya, entah bagaimana caranya, karena keyakinan itu Anda betul-betul full dan setiap hari selama berbulan-bulan, bertahun-tahun Anda tetap yakin seperti itu, entah jalannya bagaimana Anda akan mencapai kesuksesan seperti itu. Itu hanya masalah keyakinan. Makanya dalam bisnis, ilmu bisnis ya, visi itu 95% ya, visi atau impian. Visi itu 90%, yang lain tuh 5%, action dan sebagainya, kerja keras dan sebagainya, itu hanya 5%. 95%-nya adalah visi. Jadi visi atau impian itu sesuatu hal yang sangat powerful, karena disitulah unsur perwujudan yang sesungguhnya ya. Tetapi visi atau impian yang diyakini, kita punya impian kemudian diyakini ya dengan cara tertentu, disitulah akan maujud. Tetapi itu adalah berkaitan dengan dunia seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya antara keyakinan dan kesadaran murni sebetulnya. Tetapi kaitannya adalah keyakinan itu untuk menuntun Anda menuju kesadaran murni. Karena untuk mencapai kesadaran murni, melihat jati diri, melihat hakikat ketuhanan, itu bukan pakai keyakinan sebetulnya, tapi Anda betul-betul mengalami seperti itu, bukan keyakinan ya. Kalau Anda hanya masih sebatas keyakinan, Anda itu sedang mencipta sebetulnya, mencipta apa yang ada di dalam benak Anda seperti itu. Misalkan Anda diceritakan bahwa ada cewek misalkan, cewek itu rambutnya begini, orangnya begini, kemudian tapi Anda nggak pernah melihatnya, sama sekali nggak pernah melihat. Maka yang Anda lihat dari cewek tersebut, dari sebuah kisah tersebut adalah gambaran pikiran Anda sendiri. Sama dengan Anda berketuhanan. Anda diceritakan bahwa Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini lewat cerita, lewat kisah, ya lewat seseorang. Maka kemudian pikiran itu sangat pintar sekali untuk membuat sosok, membuat gambaran di sana bahwa oh, kemudian Anda berdoa seperti itu dan Anda membayangkan ya, Anda membayangkan seperti yang Anda gambarkan, maka disitulah disebut dengan gambaran seperti itu. Disitulah disebut dengan proyeksi pikiran ya. Jadi bukan yang sebenarnya, itu hanya masalah proyeksi pikiran. Nah, proyeksi pikiran itu tidak nyata. Makanya untuk mencapai kesadaran murni justru Anda harus keluar dari semua persepsi itu, semua gambaran-gambaran tersebut. Semua yang Anda yakini tentang ketuhanan yang sebelumnya lewat cerita, lewat gambaran pikiran Anda sendiri, Anda keluar dari sana dan Anda mengalami kenyataan di situ ya. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi tidak ada hubungannya antara keyakinan dan kesadaran. Kesadaran itu sendiri, keyakinan itu sendiri. Kesadaran itu untuk di dunia,
keyakinan kesadaran itu untuk masalah hakikat ya, atau masalah esensi, kemudian keyakinan itu untuk masalah dunia atau hal-hal materi seperti itu. Karena itu berkaitan dengan pikiran dan perasaan Anda sendiri. Keyakinan itu kan dari perasaan sebetulnya. Ya. Kira-kira kalau menurut saya seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Misalkan ada komentar, silakan komentar di bawah ini ya. Oke, selamat siang.